habis dirukyah, wah aku ngomong sama Anggun, ini kok emosi gue malah lebih parah daripada yang sebelumnya. Jadi semakin yang meledak-meledak gitu, sampai ada momen dimana gue ngeliat Anggun dan rasanya gue pengen copotin bibir dia. Di perut aku itu kerasa kayak kebeset sesuatu, kayak tau gak sih kalau kena kertas yang ujungnya itu bisa berdarah kan, kayak kena pisau dikit gitu kan. Nah itu rasanya kayak gitu. Ternyata di situ ada gue ngepost foto Yangti sama ngepost foto kursi roda di gudang rumah Bogor. Ternyata Anggun ngepost story soal perselingkuhan, yang dimana itu akan membuat spekulasi orang-orang yang aneh-aneh dong otomatis karena Anggun ngepost itu. Oke, jadi hari ini aku bakalan nge-update hal-hal yang sudah terjadi setelah aku kemarin di Rukyah. Nah, cuma aku udah ini di handphone karena kalau enggak bakalan ada update yang ketinggalan. Jadi aku taruh di notes apa aja yang terjadi gitu ya. Jadi yang pertama, aku waktu pulang dari Ustadz Faizar itu setelah itu kan aku udah bilang kan di update yang pertama bahwa aku itu nggak kerasa kenapa-napa, cuman pas di Rukyah badan aku sakit gitu kan. Nah setelah aku pulang dari sana ternyata emosi aku yang tadinya itu udah balik lagi seperti dulu, maksudnya udah normal gitu kan. Setelah habis podcast kan emosi tuh, habis tuh aku pulang ke Malang tuh udah biasa tuh, udah normal, udah ya nggak normal, oke, nggak separah itu. Nah setelah aku habis habis di Rukyah, wah aku ngomong sama Anggun, ini kok emosi gue malah lebih parah daripada yang sebelumnya. Jadi semakin yang meledak-meledak gitu, sampai ada momen dimana gue ngeliat Anggun dan rasanya gue pengen copotin bibir dia. Kayak gue di bayangan gue nih, gue tuh ada bayangan kayak gue mau menerkam, kayak gue mau gigit dia, terus gue pengen copotin bibirnya, saking gue tuh benci banget sama Anggun. Nah terus setelah itu sampai sekarang emosi masih bergelut seperti itu, cuman emang semakin hari ini agak lumayan mereda. Cuman ada di hari-hari yang dimana kayak bisa meledak lagi gitu loh emosinya itu. Nah terus sebenarnya ada satu hal yang menyebabkan itu. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa nonton aja di YouTube-nya Kak Citra Prima. Di situ dijelasin ada apa sama emosi gue yang sebenarnya, sampai bisa sampai semeledak itu, sampai ya tadi gue bilang sampai membahayakan Anggun lah ya istilahnya. Itu bisa nonton aja di YouTube-nya Citra Prima. Nah setelah aku ke Citra Prima di Bali kan, gak lama dari situ aku ada syuting di Jakarta. Itu di syuting di Nexera Entertainment sama Kak Nikita Mirzani sama Kak Diki. Nah di situ aku bingung gini loh, itu tuh syuting komedi ya, maksudnya di antara syutingku yang lain, dia tuh syuting yang paling light, paling seneng-seneng, paling ketawa-ketawa gitu. Nah, jadi syuting di situ tuh paling seneng lah, paling light banget, nggak yang horor banget kayak syuting aku yang biasanya. Nah, ternyata aku baru diinterogasi, itu kan istilahnya diinterogasi sama bu dosennya gitu ya. Lagi ditanyain data-datanya, namanya, sekolahnya. Tiba-tiba di perut aku itu kerasa kayak kebeset sesuatu, kayak tau nggak sih kalau kena kertas yang ujungnya itu bisa berdarah kan, kayak kena pisau dikit gitu kan. Nah itu rasanya kayak gitu. Terus gue agak kaget gitu kan, itu juga ke-shoot, gue agak kaget pas gue lihat ternyata ada darahnya. Nah akhirnya gue lari ke wastafel, dikejar sama kru. Gue ambil di wastafel tuh ada tisu, gue lap, ada darahnya. Sampai gue cium-ciumin juga tuh ke timnya Nexera juga cium bahwa itu tuh benar-benar bau darah. Akhirnya kan gue usap-usap terus karena gue pengen lihat lukanya tuh mana gitu kan. Ternyata itu tuh nggak ada lukanya, cuman ada percikan darahnya aja tanpa luka. Jadi benar-benar nggak ada lukanya, tapi darahnya keluar gitu. Nah, yang gue agak bingung, balik lagi, itu syutingnya itu nggak yang terlalu membahas dia, justru itu syutingnya membahas gue lah, kayak love life gue, terus juga apa yang gue suka. Jadi bukan horor gitu, justru aneh ya, di podcast horor yang biasanya gue datengin itu gue malah nggak ada kejadian, tapi pas syuting komedi malah ada kejadian gitu. Update yang paling ditunggu-tunggu sama
semua teman-teman onlineku adalah update soal yang T, betul. Jadi ini gimana ya nyeritain awalnya? Awalnya di itu tuh aku habis keluar rumah sama Anggun berdua. Terus aku mampir ke rumah mama. Di rumah mama tuh mama bilang, Kak, lihat deh chat mama sama papa sama om ini ya. Om ini tuh aku panggilnya Papa B. Nah, Papa B ini tuh adiknya mama gitu. Kenapa ma gitu? Aku tanya gitu. Itu yang pindah posisi. Terus gue bilang, pindah posisi gimana? Karena aku tahu banget bahwa yang itu kan jatuh di kamar mandi, dan seperti umumnya orang tua yang jatuh di kamar mandi kan jadinya kayak stroke gitu ya. Jadi emang nggak bisa gerak. Nah terus akhirnya gue buka nih, gue baca. Jadi di situ nanti gue masukin chatnya di sini ya. Kalian baca dulu nih. Jadi Yangti itu dipanggil Una sama beberapa orang dipanggil juga Yangti gitu. Itu kenapa chatnya ada bilang ibu, karena itu yang forward ke Om B adalah suster di rumah yang urus Yangti. Jadi suster ada 2 yang buat urus Yangti, karena Yangti emang udah gak bisa gerak gitu, dan suster udah gak mungkin 1. Jadi posisinya Yangti itu kan saking gak bisa geraknya, bahkan kasurnya pun kasur khusus apa ya namanya, dikubitus ya kalau nggak salah. Jadi belakangnya orang tuh kalau yang udah nggak bisa gerak kan suka bolong. Itu tuh kasurnya tuh sampai kayak gitu. Nah jadi Yangti itu cuman bisa gerakin tangan ini untuk ambil handphone, biasanya untuk dengerin lagu gitu-gitu. Jadi posisinya Yangti itu selalu sebelahnya ada box, yang dimana boxnya itu adalah tempat untuk naruh handphone. Dan naruh biasanya handphone, terus ada cemilan-cemilannya Yangti yang mungkin Yangti mau ambil sendiri tanpa bantuan suster. Nah posisinya di situ Mbak Baik susternya itu lagi buang pampersnya Yangti. Jadi buang pampers itu cuman dari kamar keluar rumah, jadi itu mungkin gak nyampe 5 menit lah ya. Kalau kalian lihat ini review lihat tur rumah aku yang di Bogor, itu dari kamar Yangti kan kelihatan banget tuh keluar tuh sedekat itu gitu. Nah itu posisinya Yangti yang nggak bisa bergerak itu pindah dari tempat tidur yang biasa yang khusus untuk di kubitus, pindah ke ujung kasur, terus kakinya ke bawah gitu kayak mau duduk. Tapi kan tadi gue bilang, mungkin kayak kegelundung gitu loh. Mungkin maksudnya mau bergerak tapi malah kegelundung. Tapi yang aneh, boxnya itu nggak berpindah. Kalau kegelundung, box tadi itu kan berpindah kan, box handphone. Ini boxnya itu nggak berpindah. Jadi cuman yang pindah ke ujung. Nah terus yang menarik lagi, abis itu gue buka handphone setelah mama gue ceritain kasus soal yang berpindah tadi. Nah gue buka handphone, gue cek DM gitu kan, lagi baca DM, Kak TikToknya kenapa gitu. Akhirnya gue cek TikTok. Nah karena gue tuh udah lama gak buka TikTok, karena belakangan itu kayak lagi gamut aja sih main TikTok gitu. Akhirnya gue buka TikTok. Terus ternyata di situ ada gue ngepost foto Yangti sama ngepost foto kursi roda di gudang rumah Bogor. Jadi itu nggak tahu kenapa timelinenya itu sama antara Yangti berpindah dan ngepost foto Yangti itu gitu. Jadi pas-pasan, bener-bener kayak ini nih mungkin ngode gitu nih Yangti gitu mau gue pindahin bentar gitu mungkin ya, nggak tahu tapi gitu kayak spekulasi gue doang. Nah terus habis itu udah gitu kan bapak gue kayak udah Kak dihapus aja gitu, daripada orang pada salah paham atau pada bingung. Oke gue hapus tuh di TikTok. Udah gitu Anggun nanya, Beb kamu ngepost story? Terus gue bilang iya, kan emang gue ngepost story kan di Instagram gue. Terus dia ngomong terus ini story kayak gini, diliatin dong storynya soal perselingkuhan. Gue nggak ngepost. Terus dia bilang ini di Instagram aku, kata Anggun. Jadi itu ternyata Anggun ngepost story soal perselingkuhan, yang dimana itu akan membuat spekulasi orang-orang yang aneh-aneh dong otomatis karena Anggun ngepost itu. Terus gak lama gue ngecek Instagram gue, ternyata foto-foto gue sama Anggun di Instagram gue itu juga gak ada. Jadi bersamaan Anggun ngepost story soal selingkuh, di Instagram gue foto gue sama Anggun juga gak ada. Padahal gue sama Anggun gak yang lagi kenapa-napa, cuman kalau bete-betean wajar, karena gue bilang tadi emosi gue emang gak stabil, wajar. Cuman gak ada yang kayak perselingkuhan atau kayak yang marah besar tuh gak ada gitu. Cuman kan orang jadi mikirnya aneh ya kan.
Jadi hari ini kan gue baru bikin updatean tuh soal update-update kejadian dalam kehidupan gue. Terus ternyata malam-malamnya kan gue nge-live dan ternyata di situ ada benda yang gerak. Jadi itu tuh posisinya gue lagi di sini nih, di sebelah sini. Pemandangannya di depan sana itu ada lemari kaca. Nah itu tuh posisinya gue udah nyadar kayak pertama kaki gue kayak ada bulu lewat gitu kan telapak kaki gue, terus gue kayak agak gue gerak-gerakin gitu kayak apa sih gitu. Nah terus nggak lama mata gue tuh udah nyadar kayak itu gerak nggak sih, tapi karena gue nggak pakai kacamata terus kayak itu kayak gue kan agak siwer gitu, gue kira kayaknya itu perasaan gue doang deh gitu. Terus ternyata pas gue baca komen ternyata nggak ada suara. Terus gue lagi mikir nggak ada suara karena sering tuh live gue tapi nggak ada suara. Tiba-tiba bawah-bawahnya itu gerak terus kayak kok pada ngeliat juga. Nah akhirnya gue playback dan ternyata betul dia tidak ada suara, terus beneran gerak. Nah ini tadi tempat tempat barangnya yang gerak. Jadi ini tuh ada kacanya kayak gini. Dan tadi posisi kaca ketutup, terus dia gerak kayak gini. Entahlah maksudnya. Nah, itu dulu sih paling update dari gue karena baru itu aja yang terjadi, belum ada lagi yang terjadi yang lain-lain. Semoga ini menjawab penasaran kalian ya. Terus juga mohon maaf nih kalau misalkan gambarnya kayak gimana karena gue nggak pernah bikin kayak gini, tapi karena requestnya juga banyak yang minta, jadi akhirnya gue update gitu. Semoga menjawab rasa penasaran kalian. Semoga ini nggak ada yang ketinggalan ya pas gue tag, karena gue kadang udah tag tuh baru inget kayak oh iya gue belum ceritain yang ini gitu. Nanti mungkin kalau ada yang belum diceritain lagi bakal ada di part selanjutnya, tapi semoga nggak ada yang ketinggalan. Jangan lupa buat subscribe, terus like, terus nanti komen ya apalagi yang mau kalian tanyain soal aku. Makasih banyak udah nonton.